Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita bertemu lagi nih setelah 3-4 bulan lamanya tidak berjumpa ya di YouTube. Jadi untuk tahun 2021 ini semoga kita semua menjadi lebih bersemangat, lebih optimis dalam menjalankan semua aktivitas kita ya. Dan juga kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Terus apalagi ya, pembahasan yang video sebelumnya di part 1 itu kan kita membahas sampai internasional ya, sampai ke perdagangan internasional. Sekarang kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu ekonomi kreatif, lalu keunggulan bidang ekonomi tiap daerah, dan yang terakhir perdagangan bebas ASEAN dan dunia. Dimulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari ekonomi kreatif terlebih dahulu. Maknanya apa nih? Apa yang dimaksud dengan konsep ekonomi kreatif? Konsep ekonomi kreatif itu adalah yang mengutamakan kemampuan berkreativitas dan berinovasi serta mengandalkan sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan. Jadi ekonomi, kalau kita mendengar ekonomi berarti kan kita berusaha mencari ini ya, mencari alat pemuas kebutuhan hidup. Nah, di sini juga ekonomi akan memperlihatkan kita bagaimana kita bisa berinovasi dan berkreativitas dalam mengandalkan sumber daya yang ada, kemudian kita bisa aplikasikan untuk menjadi pemuas kebutuhan hidup kita gitu. Tetapi dalam bentuk yang lebih kreatif dan lebih inovatif lagi. Mungkin sebelum-sebelumnya malah belum ada yang seperti ini. Makanya disebut sebagai ekonomi kreatif. Lanjut ya. Ada 16 subsektor ekonomi kreatif. Yang pertama ada aplikasi dan pengembangan permainan. Ini pastikan yang hobi-hobi kalian nih di sini semua nih, subsektor ekonomi kreatif. Mungkin di era tahun 2000-an aplikasi dan pengembangan permainan ini tidak terlalu sepesat sekarang, karena aplikasi dan pengembangan permainan rata-rata hanya beroperasi itu kalau untuk permainan ya itu hanya beroperasi di PlayStation, di unit PlayStation, kemudian di PC gitu ya, di komputer biasa, di Windows, bukan dalam bentuk smartphone yang kita pakai sekarang. Karena kan aplikasi dan pengembangan permainan itu semua masuk ke kecanggihan teknologi dalam smartphone saat ini gitu. Tidak hanya dari PC saja atau dari PlayStation saja gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada lagi tentang arsitektur juga ada, kemudian desain interior, desain komunikasi visual, desain produk. Itu sama ya, hampir sejenis. Jadi mengenai pembangunan arsitek lah pokoknya yang berhubungan dengan bangunan. Kemudian fashion, dunia fashion berarti kan dengan pakaian, mode dan lain-lain. Ada juga tentang film, animasi dan video yang kalian sering nonton YouTube, itu kan juga sebuah inovasi. Apalagi sekarang YouTube itu bisa dijadikan sebagai pekerjaan gitu ya. Salah satu bentuk pekerjaan yang menghasilkan uang. Nah, itu kan berarti sebuah ekonomi kreatif juga. Lalu ada fotografi, ada kriya, kemudian ada yang di subsektor kuliner juga. Indonesia itu adalah tempat di mana para ide-ide kreatif muncul ya. Salah satunya tuh di bidang kuliner kan. Kemudian musik juga, musik dulu mah zamannya ibu ya. Nih sedikit curhat nih tentang musik tuh, palingan yang kita temukan itu pakai kaset lah. Kaset diputer di tape, radio tape, ya kan? Mungkin kalau kalian pernah tahu kaset bagaimana bentuknya, coba cari aja di Google. Pasti kalian pernah lihat lah, walaupun mungkin kalian nggak secara langsung punya gitu, karena kan itu sudah tahun 2005 itu sudah mulai jarang gitu ada kaset tape seperti itu. Terus juga untuk aplikasi-aplikasi atau software musik, palingan yang kita tahu ya di era tahun 2000-an itu hanya ada Winamp. Mungkin yang sejaman sama ibu tahu Winamp lah ya. Nah, itu kan salah satu pemutar musik yang ngehits pada masanya gitu. Kalau sekarang sih kayaknya udah kurang, karena kan kita udah banyak iTunes ya kalau di iPhone ya. Terus juga
ada Spotify, ada SoundCloud, ada YouTube Music. Itu kan udah banyak ya, semua berbagai jenis pemutar musik itu udah bermacam-macam. Lalu ada penerbitan. Nah, kalau penerbitan zaman dulu mah mungkin belum terkenal yang namanya penerbitan yang bentuknya online ya. Kalau sekarang kan udah banyak. Jadi penerbitan yang bentuknya online ini dia menjual berbagai artikel atau menjual berbagai electronic book itu via online gitu contohnya. Kemudian subsektor berikutnya ada periklanan, ada seni rupa, ada seni pertunjukan, dan televisi radio. Orang-orang pada saat ini kan, manusia pada saat ini cenderung menggunakan smartphone lebih banyak ya intensitasnya. Dalam waktu 24 jam pasti menggunakan handphone tuh hampir setengah hari gitu. 12 jam lebih tuh kita menggunakan handphone. Nah, disitulah makanya televisi dan radio pun sudah mulai tertinggal sebenarnya. Kemudian periklanan juga sekarang lebih ke arah online. Jadi semua ini sekarang sudah bentuknya sudah digital semua sih. Jadi periklanan, seni rupa, seni pertunjukan, televisi dan radio itu semua bisa diakses secara online. Oke, membahas tentang online ini ada hubungannya ya. Jadi ketika pandemi seperti ini, semua yang berhubungan dengan online ya kan, itu lebih diminati dan juga lebih dipakai. Oleh karena itu kita habis ini cek ya. Mungkin kalian banyak yang belum tahu atau mungkin sudah tahu beberapa situs-situs terkenal yang akan kita lihat setelah slide ini. Jadi tebak bareng-bareng ya. Yang pertama, yang sebelah kanan dulu deh, yang di tempat background yang biru. Kita lihat di sini ada namanya Galeri Nasional Indonesia. Itu kira-kira apa nih Galeri Nasional? Ya betul, museum ya. Nah, kira-kira Galeri Nasional ini lebih ke apa nih? Lebih ke subsektor apa? Tulis di bawah komentar ya, kolom komentar jawabannya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, menurut kalian kalau yang sebelah kiri ini kira-kira apa nih teman-teman? Yang udah tahu tulis di bawah komen juga ya. Biar seru-seruan nih, siapa tahu ada yang nebaknya bener, ada yang belum tepat gitu kan. Nanti bisa saling koreksi. Kemudian kalau gambar yang sebelah kanan lagi nih apa? Ayo ditebak ya di kolom komentar, ditulis. Kemudian yang sebelah kiri kalian juga pasti udah tahu nih apa kira-kira subsektornya. Lanjut, subsektor berikutnya ada subsektor yang berhubungan dengan apa nih? Kok ada gambar-gambar rumah gitu ya? Bangun dapur impian Anda. Kira-kira apa ya subsektornya? Oke, terus yang sebelahnya. Gambar ini ada gambar top 50, charts top 50. Kira-kira apa nih yang berhubungan dengan tangga-tangga? Tulis semua situs-situs ini ya yang tadi udah kalian tebak di kolom komentar. Biar seru komentarnya. Jadi kalian bisa tahu, oh yang tadi nomor ini adalah ini gitu. Semangat ya. Lanjut ke bagian ketiga yaitu keunggulan bidang ekonomi tiap daerah. Yang pertama, wah ini nih batik Indonesia guys. For your information, kalau kalian belum tahu nih, ibu kasih tahu ya. Jadi Indonesia itu sudah mengenalkan batik ya dari lama, dari konferensi PBB sekitar tahun 1960-an atau 70-an maybe. Nah, itu dikenalkan pertama kali oleh Presiden Soeharto. Bapak almarhum Presiden Soeharto ya, mantan presiden kita. Terus juga sampai mantan presiden Afrika Selatan pun mencintai produk batik dari Indonesia karena ketika itu ya, jadi mantan presiden ini yang bernama Nelson Mandela, yang sering baca buku pasti tahu siapa Nelson Mandela. Salah satu ini ya yang menentang politik apartheid. Oke, silakan cari di Google maksudnya apa itu. Jadi kembali lagi ke batik. Mantan presiden Afrika Selatan Nelson Mandela ini suka pertama kali in love with batik itu ketika dia berkunjung ke Indonesia tahun 1990 dan diberikan hadiah batik. Terus yang harus kalian tahu, Nelson Mandela juga di negaranya sendiri di Afrika Selatan itu disebut sebagai
seorang yang memang mempunyai ciri khas batik banget gitu, karena memang sering menggunakan batik di acara-acara resmi dunia. Keren banget gak tuh? Jadi bukan orang Indonesia tapi mencintai batik gitu. Terus yang kedua, influencer maupun masyarakat luar negeri juga sudah banyak ya yang menggunakan pakaian dengan corak batik. Itu kan berarti menunjukkan bahwa batik kita itu sudah mendunia, guys. Jadi teman-teman harus bangga sama batik. Batik sebenarnya sudah diakui sejak 2 Oktober 2009 sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Ya, jadi ini dari Indonesia. Batik itu adalah warisan budaya Indonesia. Sudah dikukuhkan oleh UNESCO. Next ya, selain batik apa nih? Ya, nggak jauh-jauh dari komoditas ekspor dan juga komoditas terbesar kita ya, salah satu komoditas terbesar kita dari sumber daya alam, yaitu tambang minyak negara. Di sini ada peta Indonesia yang menunjukkan daerah-daerah tempat pertambangan minyak buminya di mana saja gitu. Ada di Aceh, ada di Maluku, Papua juga gitu. Banyak, dari Sabang sampai Merauke kita punya cabang kilang minyak, itu banyak. Minyak bumi kita makin lama makin menurun hasilnya gitu loh yang dihasilkan, karena dulunya sih kita termasuk yang 10 besar gitu penghasil minyak buminya. Sekarang kita sudah di peringkat 29 tuh di tahun berapa nih, kurang lebih nih kalau nggak salah tahun 2019 deh. Gas bumi juga udah mulai berkurang lagi gitu. Sedangkan negara-negara seperti negara di Timur Tengah itu kan masih menjadi tempat terbesarnya kilang minyak bumi di dunia gitu. Nah, menurut kalian kira-kira yang bisa diambil dari cerita tentang tambang minyak seperti ini tuh apa? Pasti kita kembali lagi ya untuk menjaga kelestarian lah yang namanya tambang minyak bumi ini. Kenapa? Karena kalau kita terus mengeksploitasi secara berlebihan, maka minyak bumi ini akan terus-menerus habis gitu, akan habis dengan sendirinya. Dan untuk memproduksinya lagi itu membutuhkan jutaan tahun. Tahu kan kalian kalau minyak bumi itu kan terbuat dari jasad-jasad ternik yang ada di laut gitu. Oleh karena itu, kita harus menghindari yang namanya eksploitasi secara berlebihan gitu, teman-teman. Paham ya? Lanjut, setelah ini sumber daya alam lainnya, Bu Erin cukup mengambil satu aja ya, yaitu tentang kopi. Karena sebagian besar kita kan semua akhir-akhir ini ya, masa-masa sekarang kopi lagi ngetren banget lah di mana-mana. Mungkin kalau di negara lain udah ngetren dari dulu, tapi di Indonesia ini ngetren banget di era sekarang. Kenapa? Karena banyak banget merek-merek kopi yang dijual dalam bentuk murah lah. Maksudnya kita semua dari setiap kalangan bisa merasakan enaknya kopi Indonesia gitu. Kopi ini termasuk salah satu komoditas unggulan. Jadi di tahun 2018 pernah kopi itu nilai ekspornya mencapai lebih dari 570 juta US dollar. Terus salah satu daerahnya yang menghasilkan kopi itu ada di daerah Lampung nih. Kalian mau tahu, Lampung itu mampu menghasilkan lebih dari 14.000 ton. Jadi ketika sudah menghasilkan biji kopi sebanyak itu, akhirnya diekspor ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Belgia, Swedia, terus beberapa negara di Afrika, Italia, Rusia, Jepang, Singapura, banyak banget. Berarti kan kesimpulannya? Kopi sudah mendunia ya. Luar biasa. Indonesia itu punya punya kopi, komoditas kopi ini yang bagus, yang berbagai jenis, dari Toraja, kopi Bali, kopi Luwak, kopi Papua, banyak banget, Aceh Gayo dan lain-lain. Itu kita harus bangga karena kopi kita itu sampai menang 23 penghargaan tuh. Maksudnya sudah menghasilkan beberapa penghargaan dari Gold Gourmet sampai Basic Gourmet. Sekarang masuk ke bagian yang terakhir, yaitu organisasi penggerak pasar bebas ya, atau organisasi perdagangan pasar bebas ASEAN dan dunia. Kita lihat ada apa aja nih. Yang pertama, ASEAN Economic Community, atau kalau bahasa Indonesianya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini adalah pasar bebas di kawasan Asia Tenggara yang negara anggotanya ya itu dari ASEAN ya kan.
Terus menjadikan peluang MEA ini untuk memperluas jangkauan pasar. Jadi bagi negara-negara yang punya produk dalam negeri itu bisa menjadikan peluang produk-produk itu mendunia gitu. Terus juga kelebihannya, kalau MEA ini memperbolehkan seluruh negara anggotanya untuk menjual barang dan jasa ke seluruh negara-negara anggotanya juga nih dengan tanpa tarif. Jadi lebih terjangkau lah harga-harganya. Jadi antar barang-barang yang dijual di negara-negara anggotanya MEA ini, mereka menjualnya tanpa tarif ya. Jadi lebih murah dan lebih terjangkau. Lanjut, organisasi berikutnya adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area, masih kawasan Asia juga ya, Asia Tenggara ya. Jadi organisasi ini kan terletaknya di kawasan ASEAN. Terus juga punya visi dan misi, salah satunya menjadikan negara anggotanya memiliki kesempatan memproduksi barang atau jasa secara kompetitif. Jadi setiap negaranya itu mempunyai peluang untuk memproduksi barang atau jasanya yang bisa disamakan kualitasnya dengan tingkat global gitu. Yang ketiga atau yang terakhir adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau yang kita singkat sebagai APEC, yaitu organisasi internasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Jadi ini lingkupnya lebih besar dari ASEAN ya, ini lebih ke Asia. Dan di dalam organisasi ini itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Asia gitu, membantu kita bisa bersaing dalam bentuk investasi juga, dan bersaingnya itu bisa lebih mudah dibantu dari organisasi APEC ini. Gitu teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak materi kali ini, materi part 2-nya. Kalau yang masih bingung dengan materi-materi atau lupa dengan materi yang sebelumnya, boleh ditonton lagi di materi yang part 1. Terus kita nanti akan berjumpa di bab 4, yaitu tentang sejarah ya. Ditunggu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.